Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membuka masker. Pepatah bahasa Arab mengatakan, Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman dan warga masyarakat semua, tentunya dalam acara Suara Kita untuk Perubahan. Nah, relevan dengan apa yang tadi saya katakan dari pepatah bahasa Arab, hari ini saya sedang berkunjung ke rumah atau ke kediaman salah satu calon kepala desa Cijunti. Ya. Kalau yang digadang-gadang beliau ini adalah termasuk dari 3 calon kepala desa termuda yang ada di Purwakarta dalam kontestasi Pilkades 2021-2027 ini. Nah, siapa dia? Siapa beliau? Saya yakin warga masyarakat dan teman-teman semua sudah tidak akan asing lagi, dan beliau adalah A. Maulana Husnul Hakim SPDI. Sehat Husnul? Alhamdulillah. Insyaallah. Tapi Masya Allah. Tapi insya Allah kita sehat semua ya. Sehat. Dan alhamdulillah kita juga sudah tes antigen ya, dan non reaktif. Alhamdulillah negatif. Oke. Boleh bagus sekali. Saya juga mengingatkan kepada warga masyarakat semua untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, dan semoga saya juga doakan untuk warga masyarakat semua, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, Husnul, kalau melihat Husnul ini berbahagia dan berbangga sekali saya. Kenapa Husnul? Karena betul. Karena saya kalau melihat Husnul ini seperti bercermin pada diri saya sendiri. Masya Allah, bercermin ya. Maksudnya bercermin adalah saya seperti melihat ini jiwa saya kok ada di sini gitu. Meskipun saya sudah tidak semuda lagi Husnul gitu ya. Betul. Jadi semangat muda untuk membuat perubahan khususnya di desa. Nah, jadi semua seperti tercurah dan tercermin di Husnul. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Husnul ini di desa Cijunti khususnya, beliau ini adalah pionirnya pemuda. Iya. Ya, jadi satu pemuda yang menjadi pionir awal mula pencetus gerakan muda untuk langsung menyisingkan lengan baju untuk langsung saya muda dan berani untuk merubah desa kita gitu, membangun desa untuk menjadi lebih maju dan sejahtera. Waduh, Husnul, langsung aja kali ya. Iya, bisa. Saya banyak survei di lapangan ya Husnul. Iya. Banyak survei di lapangan, tidak sedikit warga masyarakat juga ternyata yang masih belum kenal banget nih sama sosok Husnul. Sosok paling kasep, cina katanya paling kasep, paling muda gitu ya. Aduh, ya ampun. Masya Allah ya, sosok paling kasep, paling muda. Nah, sedikit dong ceritakan Husnul, basicnya Husnul ini. Profil Sekolah di mana? SD itu di mana? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Suara Kita Siap. yang sudah bisa mengunjungi kediaman saya yang memang di belakang rumah saya itu ya sawah. Masya Allah ya. Sawah. Betul. Karena saya terlahir dari seorang petani, dari seorang ayah yang memang petani. Petani ya? Ya, petani, dan dia sebagai pengusaha UMKM kecil ya. UMKM kecil. Kalau biasa saya sebut keluarga Panjaitan. Panjaitan itu bukan berarti marga ya? Bukan. Panjaitan. Jadi Panjaitan di sana itu Panjaitan, Pengaputan, Pangbordelan. Ya betul sekali. Memang desa Cijunti ini sudah lekat banget ya. Industri di kita itu dari seni Panjaitan ya, Panjaitan, pembordelan dan segala macam seperti itu. Nah, itu konveksi ya seperti itu ya. Saya mau tanya, dulu sekolah di mana sih? Kayaknya saya pernah kenal ya sama Husnul. SD di mana? Dulu saya SD di SDN Cijunti 3. SDN Cijunti. Oh, betul. Berarti satu alma mater sama saya. Alma mater. Friend ya. Betul. Nah, terus melanjutkan setelah dari SD kemana tuh? Di tahun 2004 alhamdulillah saya mempunyai niatan untuk melanjutkan ke jenjang pondok pesantren. Alhamdulillah orang tua saya walaupun terbentur dengan berbagai masalah biaya, tapi
orang tua saya, Pak JJ memberanikan diri untuk menyekolahkan saya. Alhamdulillah saya bisa berangkat ke pondok pesantren Cipulus. Oh, Al-Hikam Salafiyah. Al-Hikam Salafiyah Abah yang Hajinan ya. dulu dipimpin oleh Abah Kiai Adang Badrudin. Masya Allah. Dan sekarang alhamdulillah pondok pesantren besar. Santri-santrinya banyak dan alumni-alumninya banyak menjadi seorang cendekiawan ya. dan para kiai, dan salah satu yang paling jelek saya. Masya Allah, tawadu ya, insya Allah ya, ini tawadu ya. Nah, berapa tahun tuh di pondok pendidikan di pondok pesantren? Sekaligus saya sekolah di YPPA MTS ya, di MTS. MTS-nya? Di MTS Madrasah Tsanawiyah YPPA Cipulus. Dan dilanjutkan ke Madrasah Aliyah. Masih di situ juga. Masih di situ juga. Berarti kurang lebih 6 tahun ya? 6 tahun ditambah pengabdian 1 tahun. Pengabdian 1 tahun. Masya Allah. Jadi basically-nya sudah ada dari bidang agamanya. Jadi religiusnya sudah insya Allah tertanam nih dalam. Amin. Mohon insya Allah mudah-mudahan ini salah satu bekal ya. Salah satu bekal untuk menjadi seorang pemimpin adalah mengerti tentang hal agama. Amin. Insya Allah ya. Terus setelah dari MTS, MA ya? MA-nya terus kemana tuh? Di tahun 2010 saya melanjutkan ke jenjang masih pondok pesantren, yaitu yang ada di Kota Bandung, Cileunyi, Kabupaten Bandung. Di pondok pesantren Al Jawami pimpinan Bapak Imang Sujai. Alhamdulillah sekaligus saya bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Alhamdulillah. Di mana itu? Di Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sunan Gunung Jati ya? Ya. Oh, satu alma mater sama istri saya berarti itu. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Basically fakultas tarbiyah. Dan saya masuk di jurusan pendidikan agama Islam. Masya Allah. Jadi pendidikan agama Islam ini selain dari segi ponpes informal non formal, formalnya juga sampai ke perguruan tinggi. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Kalau basic pendidikan dari Ahusnul insya Allah mudah-mudahan. Terfokus nih apa yang Ahusnul miliki hari ini sebagai educated person bisa nanti diaplikasikan di masyarakat. Insya Allah. Nah, beranjak dari apa yang Ahusnul barusan katakan ya, Ahusnul sebagai seorang pengajar atau pendidik ya, kok mau capek-capek sih sekarang terjun ke dunia politik? Ini adalah sebab akibat karena saya dulunya aktif di dunia organisasi. Salah satu yang memang jadi moto hidup adalah kehidupan yang harus berguna. Jadi khairunas anfa'uhum linnas. Maksudnya di sini saya ingin menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk orang yang lainnya. Maka dari itu saya sebelum melangkahkan kaki dan mengangkat bendera saya terjun di Pilkades ini, saya sebenarnya meminta doa dan ridho dari guru-guru saya. Alhamdulillah semuanya mengizinkan. Karena saya di sana bertanya, Kang, gimana kalau yang namanya santri terjun di dunia politik? Ya kata guru-guru, ya tidak semua santri untuk menjadi seorang kiai. Betul. Santri itu harus multitalenta. Betul ya. Jadi harus bisa terjun, apalagi di dunia demokrasi ini ya memang santri itu harus menunjukkan keinginannya untuk menjadi yang bermanfaat. Betul sekali. Jadi segi kebermanfaatan kalau sekarang menjadi pemimpin ini banyak banget manfaatnya untuk masyarakat. Insya Allah. Semua bisa kita gali ya kalau kita punya satu kewenangan atau kebijakan nanti untuk masyarakat. Ya. Nah, Husnul, ini saya mendengar, saya kan orangnya suka survei ke lapangan ya, ke masyarakat ya nih. Di luar nih ya, sebagai seorang pionir khususnya untuk pemuda ya, yang terus terang ini menginspirasi saya, Husnul. Saya juga yang seusia gini, masya Allah masih muda padahal ya. Usia hadirnya berapa? Ya nggak berasa maksud lah. 32 ya? Masya Allah. Enggak 32. 30. 32. Kalau saya 29. Masya Allah. Berarti di bawah saya ya? Ya, beda 3 lah. tahun lah. Nah, kembali lagi ke isu yang santer di masyarakat sebagai seorang pionir.
anak muda ya yang berani sekali, masya Allah tabarakallah, saya salut ya. Khusus ini dari satu bentuk apresiasi dari saya, salut sekali kepada Husnul yang udah mau memberanikan diri nih untuk, anak muda bangun dong, yuk, Iya, gitu kan, gitu. yuk bergerak bareng yuk, jangan hanya jadi penonton hari ini gitu Iya. kan. Nah, cuman saya dengar isu dari masyarakat seperti ini Husnul, katanya masih muda, punten ya, tak punya biaya. Aduh, kok berani-beraninya sih ngelawan atau ikut di ajang atau kontestasi Pilkades ini, gimana nih Mas? Kalau menurut saya karena dari beberapa pengalaman di dunia perpolitikan, oke, di tingkat desa mungkin orang menganggap saya itu hanya sebatas anak muda dan terjun sebagai guru saja. Tapi di luar sana alhamdulillah pengalaman dalam berpolitik saya banyak. Salah satunya ikut andil dalam segi perpolitikan di Jawa Barat. Dan hari ini saya ingin mengaplikasikan itu semua di tingkat desa, khususnya di desa Cijunti, karena menurut saya gini, desa adalah ibu bumi, tempat kembali dan berbagi. Pada dasarnya saya tidak melihat saya ini muda ataupun saya tidak punya biaya, saya tidak melihat ke sana. Yang saya tahu, saya harus bergerak. Saya harus mengamalkan apa yang saya lihat dan saya punya, dan saya harus mencari ilmu untuk kebaikan masyarakat. Masya Allah. Jadi kembali lagi kepada khairin nas anfa'uhum linnas tersebut ya. Saya tidak memikirkan tentang biaya, saya tidak memikirkan tentang siapa yang akan memilih saya tidak. Pokoknya saya ikut andil dan kontestasi ini saya harus mengikuti. Karena di sana ada dorongan dari guru saya, karena saya tidak akan melangkahkan kaki saya jikalau guru saya tidak meridhoi itu semua. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Nah, itu adalah salah satu isu yang beredar juga ya. Nah, Husnul, saya lanjut nih. Kalau diizinkan nih sama Allah Subhanahu wa taala, Husnul untuk memimpin sebagai kepala desa, apa harapan Husnul untuk desa? Harapan saya untuk desa Cijunti ya, kita bahas dari awal. Tadi nggak ditanya tentang moto. Moto saya melangkah di desa Cijunti itu ialah Cijunti Masagi. Tahu nggak Masagi artinya apa? Apa tuh Masagi itu? Kalau Masagi itu menurut bahasa Sunda itu kuat. Sudah tidak bisa dirubah. Dalam artian Masagi ini kokoh. Jadi saya ingin menunjukkan kekokohan seorang pemuda yang ingin merubah tatanan masyarakat desa Cijunti menjadi lebih baik dari segi infrastruktur ataupun dari segi SDM. Masagi yang saya ambil bahasa Masagi ini yaitu dari masukan para tokoh-tokoh yang disebut dengan arti maslahat sejahtera wargi Cijunti. Jadi bukan desa Cijunti, tapi wargi Cijunti. Warginya yang maslahat ya gitu. Jadi warganya yang maslahat sejahtera. Nah, caranya bagaimana untuk menentukan ke arah kemaslahatan, ke arah kesejahteraan, yaitu dengan cara mengedepankan nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan. Jadi adanya kegiatan-kegiatan yang bisa membangkitkan pemahaman yang lebih modern. Betul. Karena hari ini sebenarnya pemerintah itu sudah ikut andil 1000% kalau menurut saya. Dalam membangun desa. Karena dari anggaran yang kita dapat di desa Cijunti itu ada yang disebut dengan DD, ADD. ADD alokasi dana desa yang bersumber dari APBN, DD yang bersumber dari APBD. Nggak tahu terbalik itu. Nah, pokoknya seperti itu ya. Pokoknya itu. Pada intinya saya ingin merubah pola pikir masyarakat dalam segi pemahaman apa sih pemerintahan itu. Jadi pemerintahan itu yang nanti kalau saya jadi, yang saya harapkan itu bisa lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat. Jadi tahu akan kebutuhannya. Pemerintahan desa yang bisa support langsung, terjun langsung ke masyarakat. Jadi tidak hanya menunggu bola, tapi kita jemput bola. Apa sih kebutuhan masyarakat di wilayah RW 05 misalkan?
Nah, di wilayah RW 04 kah ataupun di wilayah 01, 02, 03. Nah, jadi keinginan-keinginan tersebut kita akan apresiasi dan kita akan aplikasikan. Betul. Makanya di sini saya banyak membuat dasar program, tapi ada 3 program unggulan. Salah satu program yang akan dicanangkan oleh saya ke depannya yaitu Desa Digital. Desa Digital. Satu saja coba. Satu saja ya. Satu saja. Desa Digital. Kumaha sih Pak Husnul gitunya. Betul. Gimana sih Desa Digital ini menarik itu? Sekali. Jadi Desa Digital ini tujuannya mengapresiasi kebutuhan masyarakat. Karena hari ini digitalisasi desa dengan tahun yang terus bertambah, tapi pemahamannya menyempit di tingkat desa ini. Nah, saya ingin merubah pola itu. Jadi semakin maju kita ke arah kemodernan, semakin dipermudah. Nah, masyarakat pun semakin paham. Simpelnya gini, salah satu yang akan saya lakukan yaitu dengan cara saya akan membentuk ataupun membuat ataupun menciptakan, bahasanya ya, menciptakan aplikasi desa. Di sana tertuang semua anggaran yang bisa diketahui oleh masyarakat. Jadi transparan ya. Jadi transparansi anggaran, transparansi dana. Jadi teman-teman para pemuda bisa langsung ikut andil mengawasi dana desa. Jadi si dana desa, anggaran dana desa, alokasi dana desa, baik itu pemasukan CSR dari manapun, semua warga masyarakat bisa tahu dan juga. Bisa memantau dan bisa memberikan keinginannya untuk anggaran itu mau dibawa kemana sih. Betul, jadi alokasi dana anggaran yang ada di desa itu kita bisa pantau dan kita juga bisa tahu nih kemana arahnya gitu ya. Contoh sederhananya terciptanya aplikasi, kita kasih nama aplikasi Cijunti Masagi. Masya Allah. Nah, di sana kita tinggal misalkan kita bikin, terus kita kerjasama dengan Google Play ataupun dengan Google Play Store, kita download aplikasi tersebut, nanti masyarakat bisa meng-approve, bisa menginstal, dan di sana dituangkan anggaran-anggaran, dan di sana masyarakat bisa memberikan kebijakan-kebijakan dan apresiasinya. Jadi intinya adalah apapun nanti yang dilakukan oleh pemerintahan yang akan dipimpin oleh Ahusnul, kita bisa pantau nih. Wah, ini transparansi yang bagus sekali ya, yang memang hari ini kita orang desa juga, masyarakat khususnya saya Ahusnul, saya juga kayak tadi dalam anggaran tuh ada anggaran apa aja saya juga nggak tahu ya, kurang begitu tahu banget ya pasti gitu. Nah, sekarang dengan adanya nanti kepemimpinan Ahusnul, kalau nanti Allah izinkan, dengan salah satu program Desa Digital ya, Desa Digital, mudah-mudahan itu semakin menambah wawasan kita. Lanjut ya Ahusnul ya, karena durasi kita nih Masya Allah ya. Terus nih satu lagi Ahusnul, nah ini rada lumayan ya. Kalau Allah izinkan Ahusnul sebagai kepala desa Cijunti menjadi kepala desa, apakah Ahusnul akan memberikan perlakuan yang berbeda pada orang atau masyarakat yang hari ini tidak memilih Ahusnul? Tidak akan mewilah-wilah. Semuanya ketika nanti saya jadi, semuanya akan dirangkul. Baik itu pendukung siapapun, baik itu pendukung 01, pendukung 02, dia adalah masyarakat saya. Masya Allah. Dia adalah masyarakat Desa Cijunti yang harus mendapatkan keadilan dan kebijakan yang sama dari pemerintahan desa. Tidak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan. Di cirian ieu milik urang. Tidak. Harus sama. Karena apa? Karena kita itu membentuk suatu pemerintahan itu bukan untuk golongan kita sendiri, tapi untuk semua, Pak. Betul. Makanya ketika saya ditanya dari kemarin, yang saya tahu itu pemerintahan itu ya gitu-gitu saja, dia mementingkan golongannya. Kalau ditanya, Pak Husnul golongannya mana? Golongan saya adalah warga Desa Cijunti. Masya Allah. Maka dari itu harapan saya ke depan untuk merubah suatu paradigma yang jelek, yang kurang bagus menjadi lebih baik. Jadi kalau menurut pemahaman dari para guru saya, para kiai, jadi saya tertanam di dalam hati itu al-mukhafadatu alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil asli. Jadi menjaga nilai-nilai lama yang baik dan menerima nilai-nilai yang baru yang lebih baik. Betul. Jadi menjaga nilai-nilai lama yang baik dan menerima nilai-nilai baru yang lebih baik.
inilah salah satu ciri bahwa Ahusnul ini adalah seorang calon pemimpin yang berpikiran terbuka, ya, menerima sesuatu yang baik, ya, menjaga sesuatu yang baik dan menerima sesuatu yang nantinya akan lebih baik. Nah, Masya Allah tabarakallah. Nah, satu kata nih Ahusnul untuk Cijunti apa? Boleh Apa dulu? boleh berpantun? Oh boleh dulu, mangga silahkan. Oke, ini ada titipan dari keluarga besar Barkah. Barkah itu apa? Barkah itu adalah Baraya Kang Husnul. Baraya Kang Husnul, ya, ternyata ini kayak fans berat gitu ya. Kayak fans berat ya. Jadi nitip bahasanya gini. Cikunul ke Cihanjuang. Cikunul ke Cihanjuang, cakep. Cari ketan dapat roti. Cakep. Kang Husnul siap berjuang. Siap, cakep. Demi kemaslahatan warga Cijunti. Demi kemaslahatan warga Salam Cijunti. 3 jari. Masya Allah. Oke. Ada lagi. Ada lagi. Beli ragi sama mentega. Mhm. Agar masagi kita pilih nomor 3. Cakep. Wow. Tadi satu kata deh untuk Cijunti. Ya. Gimana? Satu kata untuk Cijunti apa? Cijunti Masagi. Masagi. Apa sih Masagi itu? Maslahat sejahtera warga Cijunti. Masalah sejahtera warga Cijunti. Alhamdulillah. Ahusnul, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Tiba di pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan terakhir, di segmen terakhir ini, silahkan di closing statement berarti ya. Di closing statement ini silahkan berikan closing statement Ahusnul hari ini untuk warga masyarakat semua. Mangga. Untuk warga desa Cijunti, saya membuka ruang dan membuka pintu selebar-lebarnya. Mari sukseskan Pilkades 2021 ini dengan sebijak mungkin, dengan sebaik mungkin. Pilih menurut hati nurani warga desa Cijunti yang baik. Jadi ikuti hati nurani mana yang lebih baik untuk hari esok dan hari yang akan datang. Mari titipkan mimpi-mimpi yang kecil, kita satukan dengan mimpi saya yang besar. Insya Allah Cijunti Masagi. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah Ahusnul, semua pertanyaan yang sebetulnya saya kepoin dari dulu tentang Ahusnul ini sekarang sudah terjawab ya, langsung ya. Bahkan masyarakat semua dan teman-teman semua bisa langsung menyaksikan video ini. Terima kasih sekali atas waktunya Ahusnul. Siap. Padahal masih banyak ya. Masih banyak ya. Saya masih rindu sama Adire. Masya Allah. Sama sebetulnya saya juga masih rindu sama Usul ya. Karena tadi ya saya seperti melihat diri saya sendiri. Banyak obrolan lah, banyak ide-ide gagasan dari Usul yang menarik, terus terang menarik untuk dikaji lebih lanjut gitu. Mudah-mudahan warga masyarakat semua juga bisa sepaham ya, bisa sepaham bahwasanya kalau program atau ide dan gagasan dari Ahusnul ini sesuai dengan mimpi-mimpi besar dan mimpi-mimpi kecilnya para warga masyarakat dan teman-teman semua. Jangan lupa tahun 2021 ini untuk datang ke TPS ya, datang ke TPS setempat. Jangan sampai gini, jangan sampai males datang, jangan ya. Karena nasib desa Cijunti ada di tangan warga masyarakat semua ya. Oke. Jangan lupa pilih nomor 3 Maulana Husnul Hakim. Masya Allah ya. Oke, terima kasih sekali Ahusnul ya. Terima kasih sekali Ahusnul, hatur nuhun atas waktunya. Jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah, ini enak sekali ya di sore-sore hari ini. Seperti ini kita ambil tag-nya, kita tag hari sore-sore hari ya. Jadi enak lumayan lah ya. Terus barangkali kalau menurut teman-teman dan warga masyarakat semua, konten ini bermanfaat untuk teman-teman, untuk warga masyarakat semua, silahkan like, share, and subscribe ya, comment and subscribe. Jangan lupa untuk kemajuan channel ini juga. Dan insya Allah kalau subscriber kita mencapai 1000, insya Allah kita akan live rekapitulasi penghitungan suara langsung ya, live di desa Cijunti. Jadi mohon untuk subscribe ya, sebanyak mungkin. Ajak teman-teman dan warga masyarakat semua, khususnya nih relawan Barkah ya, relawan Barkah, subscribe ya. Oke, terima kasih sekali lagi Usul ya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.